Hari-hari yang aku lalui terasa berat. Aku merasa semuanya menimpaku di saat yang bersamaan. Boleh bantu isi materi nggak buat besok? Aku pikir-pikir dulu ya. Dimohon bantuannya ya. Aku merasa tak ada harapan. Sampai suatu ketika aku menemukan melakukan. Pernahkah terpikirkan oleh teman-teman, apa jadinya jika di dunia ini kita bebas melakukan apapun? Seperti bebas mengonsumsi makanan apa saja, bisa bermain sepuasnya, melakukan kegiatan dengan orang lain sepuasnya, tanpa ada larangan atau aturan. Tetapi, akankah kebebasan itu benar-benar mengarahkan kita ke hal yang positif? Jika kita benar-benar dibebaskan, apa bedanya kita dengan binatang? Artinya, di dunia ini kita selalu butuh apa, teman-teman? Jangankan batasan sebagai patokan kehidupan kita, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari pun kita kadang lalai menetapkannya. Sesederhana pertanyaan-pertanyaan seperti, kok kamu kurusan, kok kamu gendutan, dan permintaan yang nggak perlu kita iakan kalau kita nggak mau. Teman-teman, kita boleh banget kok menolak. Buku ini juga membahas mengapa sih batasan itu penting, dan buku ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan di awal video tadi. Perkenalkan, saya Vela Siva Gaisani dari SMP Arafi BHS Sumedang sebagai perwakilan Kabupaten Sumedang yang mengikuti lomba resensi tingkat nasional. Izinkan aku memperkenalkan buku ini kepada kalian. Buku ini berjudul Set Boundaries Agar Hidup Kita Tenang yang dikarang oleh Nindra Glovertabab dan dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2022 dengan jumlah halaman 304 halaman. Teman-teman, sang penulis adalah psikoterapis loh. Ia ingin memberikan limpahan edukasi kepada kita semua yang struggle, kesulitan dalam menyikapi batasan. Materi dan edukasi inilah yang mendorongku untuk mengupas isi buku dan membahasnya bersama-sama. Teman-teman, di sini terlihat sinopsis, tapi menurutku ini tuh lebih ke apa sih yang bakal kita dapatkan setelah membaca buku ini. Dan benar saja teman-teman, isi buku ini kurang lebih apa sih batasan yang sehat dan bagaimana cara mendapatkan batasan yang sehat. Terlebih lagi tantangannya ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang menjengkelkan, terlalu banyak memberikan cerita, atau memaksa kita untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan mungkin sebagian besar dari kita merasa tidak enak karena takut melukai hatinya, takut dipandang buruk, atau takut menyinggung orang lain. Bagaimana cara efektifnya untuk memberikan batasan kepada mereka? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di buku ini. Setiap bab buku ini menyajikan cerita dari kisah nyata yang mungkin juga relevan dengan konflikmu saat ini. Karena hal itu, buku ini memberikan arahan bagaimana sih cara menyikapinya. Dan teman-teman, perlu aku tekankan bahwa gaya bahasa di buku ini benar-benar ringan. Tetapi meskipun ringan, ide dan teori di dalam buku ini tetap bisa tersalurkan dengan baik. Sehingga buku ini rasanya seperti percakapan antara pembaca dan penulis buku. Meskipun begitu, istilah-istilah psikologis yang terkenal tetap dibahas kok di buku ini. Tentu, semua buku pasti memiliki manfaat untuk pembacanya. Dan ini nyata, ketika aku mencoba mempraktikkan metode-metode di buku ini, semuanya efektif ketika dilakukan. Dan juga menurutku, semua kalangan usia tetap bisa mendapatkan materi dari buku ini semaksimal mungkin. Itulah yang menurutku menjadi kekuatan dari buku Set Boundaries ini. Namun teman-teman, aku sedikit merasa bertentangan dengan buku ini. Karena begini, mungkin boundary di sini dimaksudkan untuk menolak jika kita tidak ingin melakukan sesuatu, untuk melindungi diri kita sendiri. Bukankah begitu? Tapi teman-teman, coba kita renungkan. Bagaimana jika aku sangkut pautkan dengan syariat agama? Agama memberikan kita hukum-hukum, aturan yang perlu kita patuhi. Contohnya, dalam agama Islam, kita diwajibkan berpuasa, berkurban, menunaikan zakat. Apakah kita ingin melakukan itu? Tetapi teman-teman, sebenarnya agama adalah boundaries kita sesungguhnya. Kita diminta untuk menjaga silaturahmi, berpuasa, menunaikan ibadah, karena kita akan mendapatkan imbalan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Karena balik lagi, jika Tuhan tidak memberikan boundaries kepada kita, apa yang menjadikan perbedaan kita dengan binatang? Perbedaan persepsi boundaries inilah yang bisa aku kritik terkait buku ini. Secara keseluruhan, buku ini benar-benar menyadarkanku bahwasannya tidak apa-apa, tidak semenakutkan itu. Kita akan lebih dihargai jika menetapkan batasan. Dan kita harus menghargai orang yang menetapkan batasan. Karena batasan akan membebaskan kita. Kini aku mengerti, ada batasan, ada ketenangan.